Malam itu, aroma asap dan abu masih menggantung pekat di udara. 6 bulan berlalu sejak kobaran api melahap habis pabrik konveksi Rahmat Jaya, namun bara di hati Pak Rahmat tak pernah padam. Ia duduk di kursi rotan yang sudah usang, di ruang keluarga yang kini terasa begitu asing. Tumpukan tagihan dari bank dan pemasok bagai gunung salju yang siap mengubur sisa-sisa kejayaan masa lalunya. Dulu, rumah ini adalah istana kemewahan, dengan lantai marmer yang mengilap dan perabotan ukiran jati. Kini, semua itu hanya kenangan yang menyakitkan. Ibu Rini, istrinya, mendekat dengan secangkir teh tawar. Wajahnya yang dulu cerah, kini dipenuhi garis-garis kecemasan. Ia meletakkan cangkir itu di meja, lalu duduk di hadapan suaminya. "Mas, apa kita harus menjual rumah ini?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Rahmat menggeleng, tanpa mengangkat pandangannya dari tumpukan kertas. "Jangan, Rini, rumah ini satu-satunya yang tersisa. Tapi kita tidak punya uang lagi. Utang kita menumpuk. Bahkan panti asuhan yang kita dirikan itu..." Ibu Rini tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tahu betapa Pak Rahmat menyayangi panti asuhan tersebut. Panti itu adalah impian mereka, sebuah tempat untuk menampung anak-anak yatim piatu yang kurang beruntung, sebagai bentuk rasa syukur atas kesuksesan yang pernah mereka raih. "Panti itu tidak akan pernah kita tutup," jawab Pak Rahmat tegas. Suaranya bergetar, lebih karena keputusasaan daripada keyakinan. "Aku akan cari jalan lain. Aku tidak akan membiarkan anak-anak itu terlantar." Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di ruangan yang sempit itu. Pikirannya kalut. Ia sudah mencoba segalanya. Menjual aset yang tersisa, meminjam uang dari kerabat, bahkan mengajukan pinjaman ke lintah darat. Namun, tidak ada yang mau membantunya. Namanya yang dulu harum sebagai pengusaha sukses, kini tercoreng sebagai orang gagal. Saat ia terperosok dalam lamunan, terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan biasa, melainkan ketukan yang berirama, seolah-olah mengetuk langsung ke dalam relung jiwanya. Pak Rahmat membuka pintu dan menemukan seorang pria jangkung dengan senyum misterius. Pria itu mengenakan kemeja batik usang, namun matanya tajam dan penuh perhitungan. "Assalamualaikum, Pak Rahmat," sapanya. "Nama saya Bang Jafar. Saya dengar Bapak sedang kesulitan." Pak Rahmat mengernyitkan dahi. Ia tidak pernah mengenal pria ini. "Waalaikumsalam. Dari mana Anda tahu?" "Banyak yang tahu. Nasib Bapak sedang di ujung tanduk." Bang Jafar tersenyum, senyum yang terasa dingin dan menusuk. "Tapi saya tahu jalan keluar dari semua masalah Bapak." Pak Rahmat menatapnya penuh curiga. "Jalan apa?" "Jalan kembali menuju puncak, lebih tinggi dari sebelumnya." Bang Jafar melangkah, masuk tanpa diundang. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan, seolah sedang menilai harga diri Pak Rahmat yang tersisa. Kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan bisa Bapak dapatkan kembali, bahkan lebih dari yang Bapak miliki dulu. Tapi ada syaratnya. Hati Pak Rahmat berdebar kencang. Ia tahu, tawaran seperti ini biasanya datang dengan harga yang sangat mahal. "Syarat? Apa? Tentu saja ada harga yang harus dibayar," bisik Bang Jafar, suaranya kini terdengar seperti ular yang berbisik. "Setiap kesuksesan ada tumbalnya. Dan tumbal yang dibutuhkan adalah nyawa. Setiap tahun, Bapak harus berikan 1 nyawa. Anak kecil yang belum balik." Wajah Pak Rahmat seketika memucat. Ia mundur selangkah, menolak tawaran itu mentah-mentah. "Tidak, saya tidak mau." Bang Jafar terkekeh, tawa yang terdengar sangat menyeramkan. "Jangan terburu-buru Pak Rahmat, pikirkan lagi. Kalau tidak, bukan hanya Bapak yang akan hancur. Panti asuhan yang Bapak dirikan dengan susah payah itu akan hancur lebur. Anak-anak yang Bapak sayangi itu akan terlantar." Kata-kata Bang Jafar seperti panah yang menancap tepat di jantung Pak Rahmat. Ia terdiam, membayangkan wajah-wajah polos anak-anak di panti asuhan. Maya, anak perempuan kecil yang manis, dengan mata bulatnya yang cerdas.
Bayangan kehancuran dan kemiskinan kembali menghantui. Pak Rahmat menunduk, matanya terpejam erat. Ia terjebak di antara dua pilihan yang mengerikan, kehilangan segalanya atau mengorbankan nyawa tak berdosa. Kegelapan mulai merayap, menelan semua akal sehatnya. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya malam itu akan menjadi awal dari sebuah teror yang tak terbayangkan. 1 tahun berlalu, dan hidup Pak Rahmat bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Pabrik konveksi Rahmat Jaya bangkit dari abu, kini jauh lebih besar dan modern dari sebelumnya. Mesin-mesin jahit terbaru beroperasi non-stop, menghasilkan jutaan potong pakaian yang diekspor ke berbagai negara. Rumahnya kembali megah, bahkan jauh lebih mewah. Lantai marmer yang mengilap, perabotan jati berukir, dan lampu kristal mahal kembali menghiasi setiap sudut. Ibu Rini, yang dulu kurus karena beban pikiran, kini kembali berisi dan berseri-seri. Ia tak henti-hentinya bersyukur atas keajaiban yang terjadi, tanpa menyadari perjanjian gelap yang mengikat suaminya. Namun, di tengah kemewahan itu, Pak Rahmat hidup dalam sangkar emas. Tubuhnya memang kembali sehat, tapi matanya kosong dan jiwanya terasa mati. Ia seringkali duduk sendirian di ruang kerja, menatap tumpukan uang yang tak lagi membuatnya bahagia. Kebahagiaan telah digantikan oleh rasa takut dan bersalah yang mencekik. Ia tidak bisa melupakan bisikan mengerikan Bang Jafar. "Tumbal, setiap tahun Bapak harus berikan 1 nyawa. Anak kecil yang belum balik." Malam itu, saat Ibu Rini sedang sibuk mengurus arisan dengan teman-temannya di lantai bawah, Pak Rahmat duduk di kursi kebesarannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari sudut ruangan. Suara itu terasa dingin dan bergetar, seolah datang dari neraka. "Tepati janjimu, Rahmat." Pak Rahmat seketika merinding. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Waktu hampir habis, Rahmat." Anak itu menunggu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu siapa yang dimaksud. Maya, anak perempuan kecil di panti asuhan. Gadis kecil itu baru saja berulang tahun yang ke-8, dan usianya sangat cocok dengan kriteria tumbal yang diminta. Sejak pertama kali melihat Maya, Pak Rahmat sudah merasa terikat. Maya adalah anak yang cerdas dan ceria, seringkali menyapanya dengan senyum polos yang membuat hatinya luluh. Setiap kali ia mengunjungi panti asuhan, Maya selalu datang menghampirinya, memeluk kakinya, dan bercerita tentang mimpi-mimpinya. Beberapa hari kemudian, teror mulai meningkat. Saat Pak Rahmat sedang rapat di kantor, tiba-tiba salah satu lampu gantung di ruangannya bergetar hebat dan jatuh, hancur berkeping-keping. Beruntung ia tidak berada tepat di bawahnya. Stafnya yang ketakutan langsung membereskan serpihan kaca, sementara Pak Rahmat hanya diam, wajahnya pucat. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Ini adalah peringatan. Malam harinya, teror itu berlanjut. Saat Pak Rahmat sedang tidur, ia mendengar suara ketukan keras dari pintu kamar. Ia bangun dan membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Di hadapannya, tergeletak sebuah boneka anak-anak tanpa kepala. Pak Rahmat berteriak, suaranya parau, dan Ibu Rini terbangun dari tidurnya, kebingungan. "Mas, kenapa? Ada apa?" tanya Ibu Rini cemas. Pak Rahmat tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunjuk boneka itu dengan tangan gemetar. "Ya ampun, Mas. Pasti ada anak yang iseng," ujar Ibu Rini mencoba menenangkan. Tapi ia tidak tahu, mata Pak Rahmat melihat bayangan hitam berkelebat di balik lemari, tertawa dengan suara melengking. Keesokan harinya, Pak Rahmat tidak bisa menahan diri lagi. Ia memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan. Ia ingin melihat Maya, memastikan gadis kecil itu baik-baik saja. Saat tiba di sana, suasana terasa damai. Anak-anak bermain di halaman, tertawa riang. Pak Rahmat melihat Maya sedang duduk di bawah pohon, membaca buku dongeng dengan senyum di bibirnya. Dia yang harus kau berikan." Suara bisikan itu kembali terdengar, begitu nyaring di telinganya. Pak Rahmat menggenggam tinjunya erat. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia menyerahkan gadis kecil yang tidak berdosa ini? Panti asuhan yang ia bangun, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini menjadi tempat di mana ia harus mengorbankan nyawa.
Ibu Siti, pengurus panti mendekatinya. "Terima kasih Pak Rahmat, Bapak sudah banyak membantu kami. Anak-anak sangat senang dengan semua bantuan yang Bapak berikan." Pak Rahmat tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu bergegas pergi. Ia tidak bisa lagi menahan beban berat di dadanya. Ia kembali ke rumah, mengunci diri di ruang kerjanya. Pikirannya kalut, mencari jalan keluar dari perjanjian mengerikan itu. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Perjanjian itu sudah terikat. Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya berderit terbuka. Pak Rahmat melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi dan kurus berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala. Suara beratnya menggema di seluruh ruangan, membuat Pak Rahmat ketakutan setengah mati. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Rahmat. Kau telah menandatangani perjanjian dengan darah dan sumpah. Kini, tiba saatnya kau membayar janji itu. Berikan anak itu, atau kau yang akan menjadi tumbal." Ancamnya, suaranya bagai gemuruh petir. Pak Rahmat terhuyung, terjatuh dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang, nyaris meledak. Ia melihat boneka tanpa kepala yang tergeletak di samping mejanya. Tangannya bergetar, mengambil ponsel. Ia menelpon, "Bang Jafar," perantara yang menjerumuskannya. Tapi tidak ada jawaban, seolah-olah Bang Jafar menghilang dari muka bumi setelah tugasnya selesai. Malam itu Pak Rahmat tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk melawan. Ia akan pergi ke panti asuhan dan menghadapi kekuatan gaib yang menuntut tumbal itu. Ia tahu ini adalah keputusan gila, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak akan membiarkan Maya menjadi korban dari ambisinya. Ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Namun ia tidak tahu kekuatan yang dihadapinya jauh lebih besar dan lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Malam yang dingin dan sunyi menyelimuti kota. Pukul 2 dini hari, ketika semua orang terlelap dalam mimpi, Pak Rahmat mengendarai mobilnya menuju panti asuhan. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah langit pun turut menangisi keputusannya. Di dalam mobil, ia memegang sebuah tas kulit yang berisi uang tunai dalam jumlah besar, sebuah upaya terakhir untuk menyogok kekuatan gaib yang mengejarnya. Ia tahu ini tindakan bodoh, tapi akal sehatnya sudah tergerus habis oleh ketakutan. Setibanya di panti asuhan, gerbangnya terbuka. Pak Rahmat merinding. Ia yakin ia sudah mengunci gerbang itu sebelum pulang sore tadi. Suasana panti yang biasanya ceria kini terasa sangat mencekam. Hanya ada satu lampu yang menyala, memancarkan cahaya redup di koridor yang panjang. Pak Rahmat melangkah masuk, membiarkan gerbang kembali tertutup dengan bunyi berderit yang memekakkan telinga. Ia berjalan perlahan, melewati kamar-kamar anak-anak yang terlelap. Terdengar dengkuran halus, suara napas teratur. Namun ia tidak melihat Maya. Ruangannya kosong. Jantungnya berdebar kencang. Ia panik, mencari-cari ke seluruh penjuru panti, hingga ia sampai di ruang kantor Ibu Siti. Pintu ruangan itu terbuka sedikit. Saat ia mendorong pintu, ia melihat sesosok bayangan hitam duduk di kursi Ibu Siti. Bayangan itu tinggi, kurus, dan kepalanya menunduk. Pak Rahmat mematung. Ini bukan lagi bisikan. Ini adalah wujud nyata dari kengerian yang selama ini menghantuinya. Tiba-tiba, bayangan itu mengangkat kepalanya. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. "Kau datang juga, Rahmat." Suaranya bagai gerungan yang berasal dari dasar jurang. Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia melempar tas berisi uang ke lantai. Ambil semua ini. Jangan ambil anak itu." Suaranya serak, bayangan itu tertawa. Tawa itu menggema, mengguncang seluruh ruangan, bahkan membuat jendela bergetar. "Uang? Kau pikir aku membutuhkan uang? Kami menginginkan sesuatu yang lebih berharga darimu, tumbal. Maya tidak akan menjadi tumbal. Kau dengar aku?" Pak Rahmat berteriak. Suaranya dipenuhi keberanian yang datang dari keputusasaan. Tiba-tiba, kursi yang diduduki bayangan itu melayang di udara, lalu terhempas ke dinding. Kertas-kertas bertebaran di lantai. Pak Rahmat
Melihat dokumen-dokumen itu, akta pendirian panti asuhan, akta kelahiran Maya, dan sebuah foto Maya yang tersenyum. Bayangan itu mengambil foto itu, merobeknya menjadi 2 bagian, dan tertawa lagi. Dia akan menjadi tumbal. Kau telah berjanji. Suaranya dingin, kejam, tanpa ampun. Tidak, aku tidak akan pernah memberikan dia. Pak Rahmat maju selangkah, keberaniannya kini berubah menjadi amarah. Aku lebih baik mati daripada memberikan nyawa tak berdosa. Kalau begitu matilah. Bayangan itu melayang, langsung menerjang Pak Rahmat. Ia terjatuh, terhempas ke tumpukan berkas-berkas. Tangannya menyentuh sesuatu yang terasa tajam. Sebuah gunting. Dengan refleks, ia meraihnya dan menusukkan ke arah bayangan itu. Gunting itu menembus tubuh bayangan itu, tapi tidak ada darah yang keluar. Tubuh bayangan itu hanya mengeluarkan asap hitam, lalu menyatu kembali. Bayangan itu mencengkeram leher Pak Rahmat. Napasnya tercekat. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kau hanya manusia lemah yang menjual jiwamu demi kekayaan. Sekarang, saatnya kau membayar harga yang mahal. Tepat saat ia hampir kehilangan kesadaran, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Ibu Siti berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Ia memegang sebuah Alkitab di tangannya. Ia melihat apa yang terjadi, dan dengan suara gemetar, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Saat Ibu Siti membaca ayat suci, bayangan itu menjerit kesakitan. Cengkeramannya di leher Pak Rahmat mengendur. Sialan, kau curang Rahmat. Kau membawa perlawanan. Ini bukan perlawanan. Ini iman. Ini cahaya yang akan menghancurkanmu. Pak Rahmat bangkit, mengambil gunting yang terjatuh tadi, dan menusukkan lagi ke arah bayangan itu. Tapi kali ini, ia membayangkan cahaya putih menusuk bayangan itu. Dan keajaiban pun terjadi. Bayangan itu menjerit lebih keras. Tubuhnya mulai retak, mengeluarkan asap-asap hitam yang semakin banyak. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kami adalah banyak, teriaknya. Sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi serpihan asap hitam yang memenuhi ruangan. Pak Rahmat dan Ibu Siti terhuyung. Mereka terbatuk-batuk, menghirup udara yang kini terasa bersih dari aura jahat. Pak Rahmat melihat ke sekeliling. Ruangan itu berantakan, dan di tengah-tengahnya, ia melihat sebuah kertas lusuh yang tergeletak di lantai. Sebuah perjanjian. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas itu. Ia membacanya. Tulisan di atas kertas itu adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan darah, berisi janji untuk memberikan tumbal setiap tahun. Tapi, ada satu hal yang ia tidak sadari. Ada sebuah celah dalam perjanjian itu. Di bagian bawahnya, ada sebuah baris kecil yang berisi janji untuk tidak mengganggu tumbal yang sudah terlindungi oleh kasih sayang orang tua atau pengasuh yang tulus. Pak Rahmat menoleh ke arah Ibu Siti. Ibu Siti, terima kasih. Tanpa ibu, saya... Ibu Siti mengangguk, senyumnya tipis. Tuhan Maha Penyayang Pak Rahmat. Maya, dia sudah saya anggap anak sendiri. Begitu juga anak-anak yang lain. Kasih sayang kami yang tulus sudah menjadi pelindung mereka. Pak Rahmat menghela napas. Lega, ia telah menang. Ia berhasil mengalahkan iblis itu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang. Kini ia tahu, kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan itu tidak ada artinya. Yang berharga adalah orang-orang yang ia cintai. Dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Ia akan menebus dosanya, memulai hidup baru, dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk panti asuhan yang ia cintai. Tapi ia tidak tahu bahwa pertarungannya belum berakhir dan harga yang harus ia bayar belum lunas. Fajar menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Malam yang mengerikan telah berlalu, meninggalkan Pak Rahmat dalam keadaan lemas dan penuh kelegaan. Ia terduduk di lantai kantor panti asuhan, bersandar pada rak buku yang berserakan. Kertas perjanjian lusuh yang berhasil ia temukan kini tergeletak di tangannya. Ia kembali membacanya dengan saksama. Mata Pak Rahmat terfokus pada celah yang berhasil menyelamatkannya. Sebuah kalimat kecil, hampir tidak terlihat, yang berbunyi,
Perlindungan tidak berlaku jika tumbal diberikan oleh pihak yang tidak memiliki ikatan darah atau kasih sayang tulus. Pak Rahmat tersenyum pahit. Ia telah tertipu oleh keserakahannya sendiri. Ia yakin bahwa Bang Jafar sengaja meninggalkan celah ini sebagai sebuah jebakan untuk memastikan bahwa ia tidak bisa menyingkir dari perjanjian itu begitu saja. Namun siapa sangka, celah itu pula yang menjadi penyelamatnya. Ibu Siti datang membawa segelas air putih hangat. "Minumlah Pak Rahmat, Bapak perlu menenangkan diri." Pak Rahmat menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia meminumnya hingga tandas, rasa manis dari air itu menenangkan tenggorokannya yang kering. "Terima kasih Ibu Siti. Saya berutang nyawa pada Ibu." Ibu Siti menggelengkan kepalanya. "Kita berutang nyawa pada Tuhan Pak Rahmat, dan pada kasih sayang yang tulus. Maya dan anak-anak lain, mereka sudah seperti anak saya sendiri. Itu yang membuat saya bisa mengusir roh jahat itu. Tapi Ibu tetap berani menghadapi iblis itu. Kalau saja saya tidak tergiur dengan kekayaan itu." Pak Rahmat menunduk. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. "Semua orang bisa melakukan kesalahan, Pak Rahmat. Yang terpenting adalah kita mau memperbaikinya," jawab Ibu Siti bijak. "Mari, kita bereskan semua kekacauan ini. Anak-anak pasti bingung kalau melihat ruangan ini berantakan." Mereka berdua mulai membereskan ruangan. Sambil menyusun kembali berkas-berkas yang berserakan, Pak Rahmat menceritakan segalanya pada Ibu Siti. Tentang pertemuannya dengan Bang Jafar, tentang perjanjian pesugihan, tentang tumbal, dan tentang teror yang ia alami. Ibu Siti mendengarkan dengan saksama, sesekali menghela napas prihatin. Setelah semuanya rapi, Pak Rahmat merasa bebannya sedikit berkurang. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikannya ke masa lalu. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan itu haruslah ia tinggalkan. Ia harus memulai kembali dari nol, dengan cara yang benar. "Ibu Siti, besok saya akan menutup pabrik dan membagikan semua aset yang tersisa pada karyawan dan orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak akan menggunakan kekayaan kotor ini lagi. Saya akan kembali ke jalan yang benar." Tekadnya, Ibu Siti tersenyum. "Itu keputusan yang benar, Pak Rahmat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang ingin bertobat." Setelah berpamitan dengan Ibu Siti, Pak Rahmat kembali ke rumahnya. Ia berjalan menuju garasi, di mana mobil sport mewahnya terparkir. Ia menatap mobil itu, seolah-olah itu adalah simbol dari semua kesalahannya. Ia mengambil kunci mobil dan melemparkannya ke tong sampah. Ia tidak butuh mobil itu lagi. Ia akan kembali ke kehidupan yang sederhana, kehidupan yang jauh lebih bahagia. Ia masuk ke dalam rumah. Ibu Rini sedang menonton televisi di ruang keluarga. Ia tersenyum pada suaminya lalu bertanya, "Mas, dari mana saja? Kenapa tidak angkat telepon?" "Rini, ada yang harus aku bicarakan denganmu," ucap Pak Rahmat serius. Ibu Rini mematikan televisi dan menatap suaminya dengan cemas. Pak Rahmat menceritakan semuanya, tentang perjanjian dengan iblis, tentang tumbal, dan tentang bagaimana ia berhasil mengalahkannya. Ia menceritakan tentang ketakutan dan penyesalan yang ia rasakan. Ibu Rini mendengarkan dengan air mata berlinang. Ia tidak percaya bahwa suaminya bisa melakukan hal sekeji itu. "Mas, kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya lirih. "Aku hanya ingin mengembalikan kejayaan kita. Aku tidak mau melihatmu menderita. Aku menyesal, Rini." "Aku sangat menyesal," jawab Pak Rahmat memeluk istrinya erat. Ibu Rini membalas pelukannya. Ia tidak bisa marah. Ia tahu suaminya sudah sangat menderita. "Aku memaafkanmu, Mas. Kita akan hadapi ini bersama-sama." Keesokan harinya, Pak Rahmat mulai melaksanakan niatnya. Ia membagikan semua asetnya. Pabriknya diserahkan kepada para karyawan yang sudah setia bekerja bersamanya. Uang tunai dibagikan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Dalam waktu 1 bulan, ia telah kembali menjadi orang biasa. Ia tidak punya apa-apa lagi selain rumah dan panti asuhan, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia mulai kembali dari nol. Ia menjual sayuran di pasar,
membantu di panti asuhan, dan sesekali menjadi tukang jahit panggilan. Hidupnya sederhana, tapi ia bahagia. Ia tidak lagi dihantui oleh teror, tidak lagi merasa tercekik oleh rasa bersalah. Ia bisa tidur nyenyak di malam hari, dan bisa melihat Maya bermain dengan senyum di wajahnya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan halaman panti asuhan, ia melihat Maya sedang bermain dengan boneka. Boneka itu sangat cantik, dengan gaun putih dan rambut pirang. Pak Rahmat tersenyum. Maya melambaikan tangan ke arahnya. "Pak Rahmat, lihat boneka baruku. Aku menemukannya di depan panti." Jantung Pak Rahmat seketika berdebar kencang. Ia teringat boneka tanpa kepala yang ia temukan di rumahnya. Ia melihat ke arah boneka itu. Ada sebuah tulisan kecil di bawah gaun boneka itu. "Balasanmu akan datang, Rahmat. Tunggu saja." Senyum Pak Rahmat memudar. Ia tahu, pertarungannya belum berakhir. Kemenangannya adalah sebuah ilusi. Iblis itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Balasan itu akan datang. Dan kali ini, ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapinya. Tulisan di bawah gaun boneka itu, "Balasanmu akan datang, Rahmat. Tunggu saja." Terasa bagai bara api yang membakar batin Pak Rahmat. Ia segera mengambil boneka itu dari tangan Maya. Senyum di wajah Maya memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. "Pak Rahmat, ada apa?" tanyanya polos. Tidak apa-apa, Nak. Boneka ini sudah kotor," jawab Pak Rahmat gugup. Ia membuang boneka itu ke dalam tempat sampah terdekat, lalu mengalihkan perhatian Maya dengan mengajaknya bermain. Namun, pikirannya tidak lagi tenang. Teror yang ia kira telah berakhir ternyata baru saja dimulai. Malam itu Pak Rahmat tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu yang kini terasa lapang dan kosong, merenungi ancaman yang baru ia temukan. Ia tahu, iblis itu tidak akan menyerah begitu saja. Pengorbanan yang ia berikan berupa kekayaan dan kemewahan tidak sebanding dengan nyawa yang mereka inginkan. Balasan itu akan datang, dan ia yakin sasarannya bukan lagi dirinya, melainkan orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya, saat ia sedang menjahit pakaian di sebuah toko kecil, ia mendapatkan telepon dari Ibu Siti. Suara Ibu Siti terdengar panik. "Pak Rahmat, cepat ke panti asuhan, Maya." Jantung Pak Rahmat serasa berhenti berdetak. Ia langsung berlari menuju panti. Setibanya di sana, ia melihat kerumunan orang di depan gerbang. Api berkobar di bagian belakang panti asuhan, tempat di mana kamar-kamar anak-anak berada. Asap hitam membumbung tinggi, menyisakan pemandangan yang mengerikan. Pak Rahmat menerobos kerumunan, mencari Ibu Siti. Ia melihat Ibu Siti terduduk lemas di aspal, wajahnya basah oleh air mata. Maya masih di dalam, Pak Rahmat. Ia tidak sempat keluar. Isak Ibu Siti, dunia Pak Rahmat runtuh. Ia tidak peduli pada api yang membakar. Ia berlari ke arah panti asuhan yang sedang terbakar, menembus asap tebal. Ia mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Suara yang sangat ia kenali. "Pak Rahmat, tolong." Dengan sisa kekuatannya, ia mendobrak pintu yang sudah hangus. Di dalam, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Api menjilat-jilat dinding, membakar perabotan, dan hampir melalap Maya yang terjebak di bawah sebuah lemari yang roboh. Pak Rahmat berlari, mengangkat lemari itu dengan sekuat tenaga, lalu menggendong, "Maya, kita akan keluar, Nak. Kita akan keluar," bisiknya, meyakinkan dirinya sendiri dan Maya. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, Pak Rahmat merasakan cengkeraman dingin di kakinya. Ia menoleh dan melihat sosok-sosok bayangan hitam muncul dari balik api. Mereka tertawa. Suara tawa mereka menusuk telinga, membuat telinga Pak Rahmat terasa berdarah. "Kau pikir kau bisa melarikan diri, Rahmat? Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian kami." Pak Rahmat tidak menyerah. Ia terus berlari, menahan panas yang membakar kulitnya. Ia melompati puing-puing, menembus asap, dan akhirnya ia sampai di ambang pintu. Namun di depannya muncul sesosok bayangan yang sangat tinggi dan besar.
dengan mata merah menyala, menghalangi jalan keluarnya. Balasanmu datang sekarang, Rahmat, ucap bayangan itu. Kau harus memilih, nyawa anak itu atau nyawamu sendiri. Pak Rahmat melihat ke arah Maya. Gadis kecil itu ketakutan. Ia memeluk leher Pak Rahmat dengan erat. Pak Rahmat menatap bayangan itu, lalu ia tersenyum. Bukan senyum ketakutan, melainkan senyum keikhlasan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan pengorbanan. Ambil aku, bisik Pak Rahmat. Ambil nyawaku, tapi biarkan anak ini hidup. Bayangan itu terdiam. Tawa jahatnya mereda. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara gemuruh api. Pak Rahmat meletakkan Maya di dekat pintu, di tempat yang aman dari jilatan api. Maya, lari, jangan pernah menoleh ke belakang, bisiknya. Maya menatap Pak Rahmat, matanya berkaca-kaca. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak Rahmat, jangan tinggalkan aku. Lari, Maya, lari, teriak Pak Rahmat. Maya menurut. Ia berlari ke luar panti asuhan, menuju Ibu Siti yang menunggunya dengan cemas. Saat Maya berhasil keluar, Pak Rahmat kembali menatap bayangan di hadapannya. Sekarang, aku sudah siap, ucapnya. Suaranya mantap dan penuh keyakinan. Bayangan itu tersenyum, senyum mengerikan. Kau pikir pengorbananmu cukup? Tidak, Rahmat. Kau telah melanggar janji kami. Kau harus membayar lebih mahal. Tiba-tiba, suara tangis Ibu Rini terdengar dari luar. Ia baru saja tiba, setelah mendengar kabar kebakaran dari salah satu tetangganya. Ia melihat suaminya berdiri di dalam api, dan ia melihat bayangan yang sangat tinggi itu. Mas, Rahmat, jangan! Teriaknya, air mata mengalir deras di pipinya. Pak Rahmat menoleh. Ia melihat istrinya, yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. Maafkan aku, Rini. Aku sangat mencintaimu, bisiknya. Bayangan itu mengulurkan tangan. Sebuah bola api terbentuk di telapak tangannya. Satu nyawa tumbal, satu nyawa pengorbanan, dan satu nyawa penyesalan. Ini adalah harga yang harus kau bayar, Rahmat, ucapnya dingin. Pak Rahmat tahu ia tidak akan bisa menang. Ia telah menjual jiwanya, dan kini saatnya ia membayar. Ia memejamkan mata, membiarkan api dan bayangan itu melahapnya. Suara jeritan, terakhirnya bersamaan dengan suara ledakan dahsyat, mengakhiri hidupnya. Di luar panti, Maya berlari ke pelukan Ibu Siti. Ia melihat ke belakang, melihat api yang kini membumbung tinggi, melalap habis panti asuhan. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu Pak Rahmat telah menyelamatkannya. Ibu Rini berteriak histeris, jatuh berlutut di tanah. Ia tidak bisa lagi melihat suaminya. Hanya sisa-sisa bangunan yang terbakar yang menjadi saksi bisu dari pengorbanan terakhir Pak Rahmat. Ia tidak tahu bahwa sebelum suaminya menjadi abu, sebuah tulisan muncul di langit, terbuat dari asap hitam. Tumbal sudah dibayar. Jiwa Rahmat adalah milik kami selamanya. Maya menatap tulisan itu, lalu menoleh ke arah Ibu Rini yang menangis. Ia tidak mengerti apa artinya, tapi ia tahu ia telah kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi. Ia memeluk Ibu Siti lebih erat. Ia tidak tahu bahwa di tangan iblis, kehidupan yang baru dimulai, dan di tangan manusia, sebuah babak baru telah dimulai. Kisah tentang pengorbanan, penyesalan, dan harga dari sebuah keserakahan.